Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk ke informasi mengenai rencana relokasi pasca terjadinya kebakaran atau ledakan di Depo Pertamina Pelumpang masih menjadi pembahasan sejumlah pihak. Keputusan terkait relokasi harus cepat diambil dengan memperhatikan aspek keselamatan banyak pihak. Berikut liputan khusus Levi Wardana dan tim Media Group Network untuk Anda. Kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serta masih ada sejumlah korban yang belum dapat ditemukan di tempat kejadian perkara. Akibat kejadian ini, sejumlah pihak terkait harus mengambil hikmah agar sesegera mungkin dapat berbenah. Agar keberlangsungan hidup masyarakat di sini dapat kembali pulih dan aman, tidak terjadi hal-hal yang serupa di kemudian hari. Lantas seperti apa kebijakan pemerintah dan keputusannya untuk mengatasi hal ini? Saya akan sampaikan sederet faktanya untuk Anda. Gede lagi loh. Nyamber. Akbar. Terjadi ledakan di daerah Pertamina. Astagfirullahaladzim. Terima banget ya Allah. Berdasarkan informasi yang disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, proses penyebab terjadinya kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang awalnya pada saat proses pengisian bahan bakar minyak berjenis Pertamax dari tangki kilang minyak Balongan ke Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Pada malam itu sekitar pukul 8 malam, pada proses pengisian bahan bakar tersebut terjadi tekanan yang cukup tinggi yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dan setidaknya ada 19 orang yang meninggal dunia dan 49 lainnya mengalami luka bakar yang cukup serius, serta masih ada korban dengan jumlah 13 orang yang masih belum bisa ditemukan di tempat kejadian perkara. Dan akibat kejadian tersebut pun, sejumlah orang terpaksa harus diperiksa untuk mengetahui lebih dalam seperti apa penyebab terjadinya kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Terminal bahan bakar minyak PT Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara telah beroperasi sejak tahun 1974. Berdasarkan data di situs resmi Depo Pertamina Pelumpang, depo ini memiliki kapasitas tangki timbun sebanyak 292.889 kiloliter. TBBM Pelumpang dinilai menjadi terminal terpenting di Indonesia lantaran menyuplai sekitar 20% kebutuhan bahan bakar minyak harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina di tanah air. Kebakaran juga pernah terjadi di Depo Pertamina Ampenan tahun 2010 dan Depo Pertamina Teluk Kabung tahun 2014. Selain itu, kebakaran juga terjadi di kilang RU Balongan tahun 2021 dan 2022. Serta kilang minyak Cilacap tahun 1995, 2008, 2009, 2011, 2016, dan 2021. Terbaru, kebakaran terjadi di kilang Pertamina Balikpapan yang terjadi tahun 2022. Ini merupakan Jalan Raya Koramil Tanah Merah Bawah yang menghubungkan antara Jalan Raya Kelapa Gading menuju Jalan Raya Pelumpang, Jakarta Utara. Di lokasi ini, dengan ruas radius 2 km lebih ini, banyak warga yang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri akibat terjadinya kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang dan harus menyelamatkan diri dari besarnya kobaran api. Di area ini pun terdapat 2 area pemukiman milik warga, yakni Kampung Bendungan Melayu dan juga Kampung Tanah Merah Bawah, yang dimana lokasi warga jaraknya sangat dekat dengan Depo Pertamina Pelumpang yang ada di belakang saya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN, standar operasional prosedur yang ditetapkan untuk mendirikan Depo Pertamina yang jaraknya sangat dekat dengan warga harus memenuhi standar minimal, yakni jaraknya harus 50 meter dari area pemukiman milik warga. Dan juga, sebuah depo Pertamina harus memiliki 75% sumber air, karena jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, sumber air tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Dan bisa dilihat, sesuai faktanya di lapangan, tidak sesuai standar, yakni jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga dan juga tidak ada sumber air. Dan
saat ini saya tengah bersama salah satu korban yang terdampak akibat kebakaran dari depo Pertamina Pelumpang, yang dimana rumah beliau hancur, serta terdapat keluarga atau kerabatnya yang juga mengalami luka bakar dengan cukup parah. Bapak Sodikin. Pak Sodikin, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak, sebelumnya saya turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Bapak. Terima kasih. Pak, bisa dijelaskan Pak sedikit ceritanya pada kejadian itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Waktu itu sebelum Isya, ya, bahkan saya dari salat Isya 1 rakaat pun belum selesai itu ya. Pas itu ada bau. Setelah itu ada bau, begitu saya buka pintu, itu asapnya udah putih udah putih dan dapat nutupin gang. Masing-masing manusia itu menyelamatkan diri sendiri, jadi nggak mikirin orang lain. Terutama yang penting dari luar sendiri juga gitu. Di dalam rumah itu ada siapa Pak? Alhamdulillah kalau anak di kampung semua, dan kita cuma berdua, saya sama abang berdua gitu. Nah, abang sendiri posisinya di mana Pak? Kan beliau juga mengalami luka bakar yang cukup serius Pak. Pada waktu itu abang suruh keluar duluan, Bang. Saya suruh keluar duluan, terus saya gembok pintu. Itu lama itu prosesnya. Begitu saya keluar ke jalanan itu udah nggak bapak abang itu di mana, saya nggak tahu. Tahu-tahunya begitu ada teman ngabarin ke saya, Bang Wes itu ada abangnya kena kebakar. Saya samperin, mereka berdua di depan warung. Saya bawa ke depan sono, bawa ke puskesmas, udah nutup semua. Saya telepon anak sendiri, telepon ponakannya, bawa ke RSUM PPP. Berarti keluar rumah yang terbakar dengan posisi badan sekujur tubuhnya juga terbakar begitu Pak ya, menyelamatkan ke puskesmas ya Pak? Ya, tapi kebakarannya bukan di dalam rumah Pak ya, di jalan. Jadi udah keluar dari rumah, posisinya kayak dia tuh lalai. Tuh, jadi langsung nggak langsung kabur jauh enggak. Baik, bisa ditunjukkan Pak, di mana rumah Bapak dan lokasinya seperti apa sekarang Pak? Baik. Inilah rumah kami, yang tempat kami tinggal sama keluarga, sama anak, sama ya abang kita berdua. Dan kelihatannya memang udah begitu Pak, sama sekali nggak ada sisa sama sekali, dan rata dengan sama. Akibat kebakaran ini, terdapat 2 silang pendapat yang berbeda dari 2 kementerian. Yang pertama yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan juga Investasi, Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Beliau mengatakan seharusnya yang dipindah adalah warga yang berada di pemukiman area depo Pertamina Pelumpang yang menetap secara ilegal, bukan justru depo Pertamina Pelumpang yang dipindah ke lokasi lain. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Kementerian BUMN melalui Menteri Erick Thohir. Dia mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang harus dipindah ke lokasi yang lebih aman, yang lokasinya sudah ditentukan. Namun faktanya seperti apa? Apakah nantinya keputusan pemerintah akan memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke lokasi lain, ataupun warga yang berada di Tanah Baru ini akan direlokasi di tempat lain? Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Lantas, manakah pilihan yang paling tepat? Relokasi depo Pertamina atau justru warga yang harus dipindah? Yang jelas, upaya relokasi hendaknya dikaji secara mendalam dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan, baik warga maupun tangki minyak itu sendiri. Harus ada keseriusan dalam mengembangkan sistem keamanan di depo dan kilang minyak Pertamina sesuai standar internasional yang mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan resiko tinggi, serta kesadaran masyarakat untuk tidak membangun tempat tinggal di area sekitar tangki minyak bahan bakar. Tentunya kita semua berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kebakaran ini yang cukup pelik. Namun, warga di sini pun harus tetap berusaha tegar dan kuat untuk kembali pulih dari tragedi mematikan, yakni kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Levi Wardana, Andre Septian Yusuf, dan tim liputan Metro TV.